Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Ketika melihat para pemimpin negeri ini, para petinggi, maupun pejabat yang selalu hidup dalam kemewahan dan kemegahan, sungguh miris dan bertolak belakang dengan banyaknya rakyat yang hidup serba kekurangan. Padahal mereka seharusnya lebih melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Berbeda sekali dengan junjungan kita, sekaligus seorang pemimpin umat manusia yang luar biasa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau justru potret kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Bahkan, seorang sahabat beliau pun, yakni Umar bin Khattab yang terkenal sebagai singa padang pasir yang gagah perkasa sampai menangis saat berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Umar bin Al-Khattab menangis? Simak kisahnya dalam video ini. Kisah ini diceritakan atau disarikan dari sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi 2 halaman 60, Al-Hakim 4 halaman 310, dan Ibnu Majah 2 halaman 526. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, saat itu Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Umar bin Khattab memasuki kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera masuk untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang berbaring di atas sebuah tikar. Lalu Umar bin Khattab duduk di dekatnya, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu lain yang menutupi beliau selain kain itu. Terlihatlah tikar telah meninggalkan bekas di tubuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar pun melayangkan pandangan ke sekitar kamar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Umar melihat segenggam gandum kira-kira seberat 1 sa, dan daun penyamak kulit di salah satu sudut kamar serta sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak. Seketika kedua mata Umar pun meneteskan air mata tanpa dapat kutahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah yang membuatmu menangis, wahai putra Khattab?" Umar bin Khattab menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas di punggung engkau. Aku juga tidak melihat apapun di rumah engkau. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah, sementara engkau di sini. Padahal engkau adalah kekasihnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, mereka adalah kaum yang kesenangannya telah disegerakan, dan tak lama lagi akan sirna. Tidakkah engkau rela mereka memiliki dunia sedangkan kita memiliki akhirat?" Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan lagi, "Kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang bepergian di bawah terik panas. Dia berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya." "Tentu saja, wahai Rasulullah," jawab Umar bin Khattab. Kisah ini disarikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2/60, Al-Hakim 4 halaman 310, dan Ibnu Majah nomor 2/526. Tangisan Umar adalah tangisan yang lahir dari keimanan yang dilandasi tulusnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilihatnya membuat sisi kemanusiaannya terhentak dan mengalirkan perasaan gundah yang manusiawi. Namun sekejap gundah dan tangisan Umar berubah menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman sesudahnya. Yaitu apabila kita mengukur hidup ini dengan timbangan duniawi, maka terlalu banyak kenyataan hidup yang dapat menyesakkan dada kita. Lihatlah bagaimana orang-orang yang benar justru diinjak dan dihinakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islamlah semestinya mendapat kesenangan dunia yang layak, namun hidup penuh dengan kesederhanaan. Poin pentingnya adalah 1. Dalam menyikapi gemerlapnya dunia, kita tidak boleh hanya menggunakan sisi-sisi manusiawi semata, namun dibutuhkan mata hati bukan sekedar mata kepala. Dibutuhkan ketajaman iman, dan bukan semata kalkulasi duniawi.
Dan semua itu tercermin dalam jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar. 2. Kisah ini memberi gambaran yang membuat sesuatu yang secara lahiriah aneh dan ganjil bisa jadi secara substansial benar-benar adil. Bagaimana sesuatu yang secara kasat mata terlihat pahit, menjadi benih-benih bagi akhir yang manis dan membahagiakan. 3. Rasulullah juga memberi pesan agar orang beriman jangan sampai mudah silau dan terpukau dengan gemerlapnya dunia yang dimiliki oleh orang kafir. Karena setiap mukmin punya pengharapan lain yang jauh lebih tinggi, yaitu kebahagiaan abadi di akhirat, pada keaslian kampung halaman yang sedang dituju. 4. Dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat selamanya. Sisakan kesenangan kita di dunia ini untuk bekal Anda di akhirat. Bersiaplah untuk menyelam di lautan akhirat. Barangkali Allah sebentar lagi akan memanggil kita, dan bila saat panggilan itu tiba, jangankan untuk beribadah, menangis pun kita tak akan punya waktu lagi. Semoga kita bisa melaksanakan pola hidup sederhana dengan meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.